Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita kembali melanjutkan membaca kitab Misbahuz Zolam sebagai satu di antara banyak buku yang menjelaskan kitab hadis Bulughul Maram yang isinya adalah hadis-hadis seputar hukum, seputar ahkam, terutama yang berkaitan dengan amalia fikih kita sehari-hari. Dan kita masih di bab azan. Untuk itu kita langsung saja membaca satu persatu dari hadis yang mungkin bisa kita baca pada pagi hari ini. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar dan dari Aisyah radhiyallahu anha, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal azannya di malam hari. Fakulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah kalian, hatta yunadiya ibnu ummi maktum, sampai akhirnya yang azan adalah Ibnu Ummi Maktum. Wa kana rajulan a'ma, Ibnu Ummi Maktum ini adalah orang yang agak rabun matanya. La yunadi, dan beliau tidak akan azan, hatta yuqalu lahu, sehingga akhirnya ada yang mengatakan kepada Ibnu Ummi Maktum ini, asbahta, asbahta, kita sudah pagi, kita sudah masuk waktu pagi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu semua, kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin di dalam kitab Misbahuz Zolam ini, kata beliau, fihi dalilun, di dalam hadis ini adalah dalil limazhabis Syafi'i wa Malik wal Auza'i wa Ishaq annahu yajuzul azan qabla al-fajri. Dari sini pendapat dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Malik, Auza'i, Ishaq, bahwasanya boleh azan sebelum fajar atau sebelum subuh masuk. Qala Ibnul Munzir, Ibnul Munzir mengatakan, ajma'a ahlul ilmi ala anna minas sunnati an yu'azzan lis-salawati ba'da dukhuli waqtiha illa al-fajr. Seluruh ulama sepakat bahwa kesunnahan azan itu di seluruh waktu solat, saat waktu solatnya sudah masuk, kecuali solat subuh. Maksudnya kecuali solat subuh diperbolehkan azannya sebelum masuk waktu subuh. Nah, di dalam hadis ini juga menguatkan kembali bahwa sejak zaman Rasulullah SAW itu azan subuhnya sudah ada 2 kali. Walaupun azan 2 kali ini didapat besar kemungkinannya periodenya itu periode Madinah. Di Madinah atau di Mekah belum ada cerita azan 2 kali. Ini periodenya Madinah. Di Mekah jangankan azan 2 kali, azan sekali baik istilahnya, itulah syukur kan.
la syukur. Karena periode Mekah ini periode yang tidak bebas, terkekang. Orang kalau terkekang apa adonyo. Sama seperti sholat Jumat. Kalau ditanyakan kapan syariat sholat Jumat, banyak di antara para ulama berbicara syariat sholat Jumat itu sama seperti syariat sholat 5 waktu. Masih di periode Mekah, tahun ke-10 dari kenabian, itu dugaan kuatnya sholat Jumat sudah disyariatkan. Tetapi kapan Nabi melaksanakan sholat Jumatnya? Itu nanti di Madinah. Jadi di Mekah tidak sempat. Di Mekah belum memungkinkan untuk sholat Jumat. Sehingga akhirnya setelah periode Madinah, setelah Nabi hijrah, barulah ada pelaksanaan sholat Jumat di Madinah. Nah, termasuk dalam hal ini adalah azan. Maka di zaman Nabi berada di Madinah, azan pertama itu adalah Bilal bin Rabah. Bilal ini orang Afrika ya. Berseliweran di media sosial, ada muazzinnya Masjid Quba. Yang saya senang dari muazzin Masjid Quba itu, mohon maaf, yang kulitnya hitam. Yang kulitnya hitam. Itu azannya suaranya melengking, panjang, dan nada-nadanya itu nada-nada unik lah ya. Nada-nada unik itu, ini cengkoknya kalau bahasa orang yang paham lagu, ini cengkok Mekah itu kan. Cengkok Mekah itu maksudnya cengkok klasik. Cengkok klasik yang tidak bisa saya praktekkan ya. Cengkok klasik, cengkok Mekah. Orang nyebutnya itu nada Mekah gitu. Nah, itu pemilihan Bilal bin Rabah. Kemudian muazin Nabi yang kedua itu adalah Ibnu Ummi Maktum. Beliau ini a'ma. A'ma ini lebih dekat ke buta sebenarnya. Tapi masih pacak lah, jingok-jingok dikit gitu. Tapi rabunnya itu sudah rabun tinggi, rabun kelas tinggi. Nah, Ibnu Ummi Maktum inilah juga yang dulu ngomong dengan Nabi Muhammad SAW, boleh tidak saya kalau sholat subuh di rumah baik, karena saya matanya rabun, matanya buta, dan tidak ada orang yang mengajak saya, maksudnya tidak pasti ada orang yang mengajak saya, membawa saya ke masjid. Kata Nabi, yo tidak apa-apa, silahkan sholat di rumah baik. Kemudian Ibnu Ummi Maktum berpaling dari Nabi. Nah, saat berpaling dipanggil lagi oleh Nabi. Sebentar, kata Nabi Muhammad SAW, atasma'un nida, apakah kamu mendengar orang azan? Kata Ibnu Ummi Maktum, iya saya dengar. Kalau begitu ke masjid baik, kata Nabi. Kalau begitu ke masjid. Nah, ini cara memahaminya. Azan zaman dulu tidak pakai mikrofon. Ini yang saya sebut kemarin. Jadi siapa yang rumahnya dekat masjid, yang kira-kira kalau orang azan tanpa mikrofon di rumahnya masih kedengaran, sholatnya di sini, sholatnya di masjid. Misalnya orang azannya di teras depan. Rumah siapa yang kedengaran kalau orang azan di teras depan? Nah, yang itu sholatnya di masjid. Sangat diharapkan mereka sholatnya di masjid. Ini poin nomor 2. Poin yang nomor 3. Hadis ini berbicara secara umum. Kalau Bilal bin Rabah yang azan, maka lanjutkan, silahkan makan dan minum. Maksudnya apa? Maksudnya masih malam. Masih malam. Jadi bagi yang sedang santap sahur, lanjutkan. Kalau yang azannya Bilal. Karena Bilal saat azan belum masuk waktu subuh. Nah, berbeda kalau seandainya yang azan itu Ibnu Ummi Maktum. Kalau yang azan itu Ibnu Ummi Maktum, sudah tidak boleh makan dan sudah tidak boleh minum bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Karena Ibnu Ummi Maktum tidak akan pernah azan kecuali sudah masuk waktu subuh. Nah, dari sini Bapak dan Ibu-ibu, kalau dalam konteks puasa, terutama di Indonesia, saya kira kita harus mulai menyepakati bahwa saat waktu subuh masuk sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Saat waktu subuh sudah masuk. Terlebih saat orang sudah azan, karena azan di Indonesia ini tidak ada azan 2 kali. Di Indonesia ini azannya sekali semua.
Begitu orang Allahu Akbar yang pertama itu sudah tidak boleh makan dan minum. Bahkan yang ada di mulut harus dimuntahkan. Nanti biasanya orang ngomong gini, "Mak mana Ustaz? Laju kami tidak minum." Itulah resiko telat bangun. Jadi kalau dalam berbicara hukum tidak ada unsur kesian kaget pedas dia, berijola kan. Berijola. Kasihan kaget dia keselak, berijola. Itu resiko bangun telat. Katanya Ustaz, kalau belum la ilaha illallah masih boleh makan dan minum. Nah, ini pendapat perlu dikoreksi. Katanya Ustaz, kalau masih belum hayya ala sholah masih boleh minum. Nah, tidak boleh lagi. Jadi ini patokannya di hadis yang tadi kita baca. Jadi jangan membuat kisruh di masyarakat dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversi seperti itu ya. Sekarang hadis yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman ibni Abil As, dari Utsman, sebentar salah. Hadis nomor 2, mohon maaf. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Inna Bilalan adzana qabla al-fajri, sesungguhnya Bilal azannya sebelum fajar. Fa amaruhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yarji'a fayunadi, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk mengulangi azannya, fayunadi, lalu kemudian dia azan kembali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innal abda nama, karena azan yang pertama itu rata-rata orang masih tidur. Sebenarnya hadis yang nomor 2 ini sebagai penguat nomor pertama, bahwa saat Ibnu Umar atau saat Bilal azannya sebelum fajar, itu saat fajar sudah masuk azannya butuh diulangi lagi. Nah, ini yang kita maksud dengan azan 2 kali. Kultu, ini kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, kultu amalu fil madinati syarifah adhanani lis-subhi. Tradisi masyarakat Madinah itu ada 2 kali azan untuk waktu subuh. Al-azanul awal, azan pertama qabla al-fajri, sebelum fajar datang. Wal azanus sani ba'dahu, dan azan yang kedua saat subuh sudah masuk. Walam ya'mal zalika fi Makkah al-Musyarrafah, dan itu waktu itu belum dilakukan oleh masyarakat Mekah. Jadi ini azan 2 kali ini adalah tradisi turun temurun dari orang Madinah. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, kalau ada tradisi turun temurun di Madinah, misalnya kita baca sebuah fenomena, sebuah tradisi ini ada di Madinah, walaupun mungkin begini ya, walaupun mungkin kita tidak mengetahui sumber dalil dari Al-Quran maupun dari hadisnya, cukuplah bahwa tradisi itu berlanjut oleh orang Madinah, kita butuh berhusnuzon bahwa ini adalah turun temurun dari zaman dulu, dari generasi tabi'in, dari generasi sahabat, atau bahkan ini sampai kepada generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi model yang seperti ini. Ini kalau dalam pembahasan ilmu usul fikih, kita nanti akan lebih spesifik, ada subbahasan tentang amalu ahlil Madinah, tradisi penduduk Madinah. Ini butuh disorot lebih khusus. Kenapa orang Madinah begini? Kenapa orang Madinah begini? Nah, itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam berbicara, atau landasan dalam berbicara hukum syariat. Hadis yang ketiga. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumun nida, jika kalian mendengar azan, fakulu mislama yaqulul muazzin, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muazzin. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wali Muslim, dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, fi fadlil qawli kama yaqulul muazzin
kalimatan. Hadis riwayat Muslim itu begini. Siapa yang berkata, siapa yang saat muazin ngomong, saat muazin berbicara atau saat muazin mengumandangkan Allahu Akbar, dia mengatakan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi giliran hayya 'alas shalah, riwayat Imam Muslim, kita dianjurkan tidak menjawabnya dengan hayya 'alas shalah juga, tapi menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah juga sama, la haula wala quwata illa billah. Ini hadis Muslimnya ya. Kemudian Allahu Akbar, jawab lagi Allahu Akbar. La ilaha illallah, jawab lagi la ilaha illallah. Sebenarnya Muhammadur Rasulullah itu tambahan. Sekedar mengucapkan, muazin mengucapkan la ilaha illallah terakhir, kita mengucapkan la ilaha illallah terakhir, ditambah dengan Muhammadur Rasulullah, itu baik-baik saja. Maka di dalam hadis Muslim itu disebutkan, siapa yang mengatakan ini ikhlas dari dalam hatinya, dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Cuma titik poin yang pengen disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, menyandingkan antara riwayat Imam Bukhari dengan riwayat Imam Muslim ini. Riwayat Imam Bukhari ini bunyinya begini: kalau kalian mendengar azan, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazin. Ini ini umum. Tapi hadis ini dikhususkan oleh hadis yang berikutnya, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Jadi ini hadis umum dikhususkan oleh hadis Muslim. Berikutnya kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, siwa as-salatu khairum minan naum fi azanis subhi. Dan pengecualian berikutnya saat menjawab as-salatu khairum minan naum. Ini namanya taswib. Ucapan as-salatu khairum minan naum dalam istilah fikih disebut dengan taswib. Ta, sa, waw, ya, ba. Taswibun. Jadi kalau ada kata-kata taswib, maksudnya itu adalah as-salatu khairum minan naum. Nah, kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, selain dari hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah yang dijawab dengan jawaban yang lain, juga termasuk as-salatu khairum minan naum juga dijawab dengan yang lain. Dijawab dengan apa? Shadaqta wa bararta atau shadaqta wa barirta. Sebenarnya para ulama lebih banyak yang menyebutkan wabarirta daripada wabarorta, tapi dua-duanya benar. Sodakta wabarorta atau sodakta wabarirta, pakai kasroh. Sodakta wabarirta. Kemudian siwa berikutnya, pengecualian yang berikutnya adalah saat orang qomat. Sebenarnya saat orang qomat itu sama, ada kesunahan juga untuk menjawab orang qomat. Jadi saat orang qomat Allahu Akbar, kita juga jawab Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah. Jawab juga hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Qad qamatis shalah, jawabannya apa? Jawabannya aqamahallahu wa adamaha. Jadi berarti ada tiga pengecualian dari hadis Imam Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa dijawab seperti muazin yang muazin sebutkan, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kecuali as-salatu khairum minan naum, kecuali qad qamatis shalah. Nah, sekarang kalau ada yang nanya misalnya mana landasan menjawab as-salatu khairum minan naum dengan shadaqta wabarirta, saya juga berusaha mencari landasannya apa. Sementara ini yang saya dapatkan, ada perkataan dari para ulama begini, dijawab dengan qila shadaqta wabarirta fihi hadisun dhaif. Ada hadis tapi hadisnya dhaif yang merekomendasikan menjawab dengan shadaqta wabarirta. Nah, hadis yang dhaif ini, pernyataan ada dalil dari hadis ini, saya sendiri belum menemukan sebenarnya, tapi saya baru menemukan pernyataan ada hadisnya tapi hadisnya dhaif. Tapi saya belum ketemu yang ini. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua,
Faqila istihsanan bil qiyasi bihauqala. Dalil yang kedua ini kenapa dijawab dengan sodaqta wa barirta? Ini dikiaskan dengan jawaban hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Pengecualian hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah ini memang ada nasnya, memang ada hadisnya. Pengecualian as-salatu khairum minan naum ini kita kiaskan dengan yang ada nasnya ini. Sebagaimana jawaban hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah ini tidak dijawab dengan hayya 'ala shalah dengan hayya 'alal falah, tapi dijawab dengan pernyataan la haula wala quwata illa billah. Maksudnya ini adalah menjawab pernyataan begini. Kan orang manggil hayya 'alas shalah, payu kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Nah, respon dari kitanya adalah la haula wala quwata illa billah. Maksudnya payu salat, payu menuju kemenangan. Tapi semua itu tidak akan kita dapatkan kecuali dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya, tidak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya pernyataan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah itu rekomendasinya dijawab, direspon dengan pernyataan yang model seperti itu. Maka kalau pernyataan as-salatu khairum minan naum juga direspon dengan model perkataan yang sama. Sodaqta wa bararta, benar, kamu benar, dan kamu sudah melakukan membuat pernyataan yang benar. Memang benar, as-salatu khairum minan naum. Nah, tambahan as-salatu khairum minan naum dalam azan juga memang ada landasan syar'inya. Hadis Abi Mahzurah. Hadis Abi Mahzurah ini di antara sahabat Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW lafaz azan, namanya Abu Mahzurah. Kata Abu Mahzurah, saat Nabi Muhammad SAW mengajari saya lafaz-lafaz azan, kata Abu Mahzurah, kulta fa in kana salatu subhi, kalau salat subuh, maka kata Rasul, kulta, kamu sebut as-salatu khairum minan naum. Kamu sebut as-salatu khairum minan naum, baru kamu sebut Allahu akbar, baru kamu sebut la ilaha illallah. Maksudnya as-salatu khairum minan naum itu sendiri anjurannya juga dari Nabi, menambah dengan as-salatu khairum minan naum, dan posisinya sebelum Allahu akbar dan sebelum la ilaha illallah. Tapi kalau seandainya terlewat, ada orang azan subuh terlewat as-salatu khairum minan naum, enggak jadi masalah. Apakah sujud sahwi? Enggak sujud sahwi. Enggak sujud sahwi. Cuma memang agak kurang resap baik kalau seandainya azan subuh dak kate as-salatu khairum minan naum. Oke, begitu ya. Nah, sekarang faqulu mislama yaqulul muazzin, maka katakanlah seperti yang dikatakan oleh muazzin. Katakanlah, di sini memang ada perintah. Katakanlah, apakah perintah di sini bermakna wajib? Para ulama mengatakan perintah di sini bukan bermakna wajib, tapi bermakna sunnah. Jadi memang penting bagi kita untuk merujuk ke perkataan ulama dalam memahami Al-Quran maupun dalam memahami sunnah. Tidak ada yang tidak sepakat. Jargon kita itu sama sebenarnya, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Tidak ada yang tidak sepakat. Hanya saja kalau semua kita tanpa terkecuali diminta kembali kepada Al-Quran dan sunnah tanpa lewat perantara, tanpa lewat perangkat-perangkat yang lain, maka model teknis seperti ini tidak benar. Maka model teknis seperti ini tidak benar. Jadi kita butuh perantara. Sebenarnya juga bagi masyarakat awam yang berbicara Al-Quran dan sunnah, mesti mereka akan membawa nama ustadznya. Mesti mereka akan membawa nama ustadznya. Misalnya ada orang yang mengatakan, apa hukumnya misalnya menjawab azan? Hukumnya misalnya sunnah. Kata siapa? Misalnya, kata guru kami misalnya kan. Nah, pernyataan seperti ini bisa dibenarkan walaupun dia tidak membawa Al-Quran dan As-Sunnah dalam bab ini ya. Karena gurunya mesti juga membawa Al-Quran dan Sunnah. Nggak mungkin gurunya tidak membawa Al-Quran dan Sunnah.
Nggak mungkin ada orang, nggak mungkin ada ustadz, nggak mungkin ada kiai yang benar-benar ustadz dan yang benar-benar kiai akan berbicara serampangan, akan berbicara bebas. Itu nggak mungkin. Sama seperti pernyataan, kita harus berijtihad dan tidak boleh taklid. Semua kita sebenarnya sama dalam hal ini. Kita sepakat kita harus berijtihad, tidak boleh taklid. Cuma yang boleh berijtihad itu kalau dia sudah memenuhi kriterianya. Kalau sudah memenuhi kriterianya, silakan berijtihad. Kalau seandainya pernyataan ini dimakan mentah-mentah oleh seluruh umat manusia, oleh seluruh masyarakat kita ini, maka pernyataan seperti ini tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Baik, itu hadis yang atau sebelum ke sana. Jadi menjawabnya adalah sunnah. Ammal jawabu bil lisani fa ghairu wajibin. Menjawabnya dengan pernyataan lisan tidak wajib, walaupun ada fadilah yang sangat utama bagi orang yang menjawab azan. Fa iza qala al muazzin, saat muazzin mengatakan kalimat-kalimat azan dari Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat tauhid. Ini kalimat tauhid. Jadi kalau kita mengatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat tauhid. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Saat kita menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah, ini namanya tafwid. Tafwid ini maksudnya adalah menyerahkan. Kita sebagai manusia punya ikhtiar, sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami kepengen sholat, ya Allah kami kepengen menjadi hamba yang senang ibadah. Ya Allah, kami kepengen menang, kami kepengen sukses. Sekarang kami berusaha, tapi sisanya ya Allah kami serahkan kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Sebenarnya kalimat la haula wala quwata illa billah ini bukan kalimat terkena musibah sebenarnya ya. Kalimat la haula wala quwata illa billah ini adalah kalimat yang kita mengakui kelemahan kita semua. Misalnya ada orang yang ngomong begini, enak kalian di Baitur Rahman bisa sholat berjamaah. Jawaban yang paling pas itu adalah la haula wala quwata illa billah. Maksudnya kami bisa sholat di Baitur Rahman ini kalau bukan karena semuanya taufik Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai juga kami ke sini. Misalnya tiba-tiba nak sholat subuh, perut sakit, tidak jadi kita sholat subuh. Siapa yang akhirnya membuat perut kita ini aman-aman baik di waktu subuh? Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya misalnya Palembang ini mati lampu, tidak terjadi juga kumpul-kumpul yang rame-rame seperti ini. Pasti orang akan berpikir, lesunya males, gelap kan. Begitu seterusnya. Kalau seandainya hari hujan, kalau saya subuh ini hujan, tidak ada juga kumpul-kumpul rame-rame seperti ini. Semuanya la haula wala quwata illa billah. Kalau kaki kita sakit, tidak bisa juga melangkah ke sini. La haula wala quwata illa billah. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang orang lihat bahwa ada kesuksesan, ada ketaatan yang orang lihat dari kita semua ini sebenarnya adalah la haula wala quwata illa billah. Pokoknya jawab baca itu. Lemak kamu banyak anak, banyak duit, la haula wala quwata illa billah. Pokoknya kalau ada orang yang ngomong lemak kamu, jawab baik la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Baik. Yang berikutnya, kalau seandainya ada orang yang mu'allaf misalnya, atau ada non muslim misalnya, dia pengen masuk Islam dengan cara menirukan orang azan, maka itu diperbolehkan. Dari Allahu Akbar sampai terakhir la ilaha illallah, langsung dia azan, itu diperbolehkan karena semuanya sudah mencakup semuanya gitu kan. Dikit lagi, karena kita memulainya tadi 5.20, 5.25 kita mulai tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Utsman ibn Abil As. Nah ini baru. Dari Utsman bin Abil As qala, berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Ya Rasulullah, jadikan saya imam di masyarakatku.
Faqala, maka kata Rasulullah SAW, anta imamuhum. Kalau begitu, oke, kamu jadi imam di masyarakatmu. Waqtadi bi'at'afihim. Tapi kata Rasulullah SAW, kamu harus melihat kondisi orang yang paling lemah di antara mereka. Maksudnya saat menjadi imam, kamu harus memperhatikan jamaah yang paling lemah di antara makmum kalian. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wattakhidh muazzinan, cari satu muazzin la ya'khuzu ala azanihi ajra, yang tidak mengambil upah dari azannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Dari sini kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, nomor 1, fihi dalilun ala jawazi talabil imamah idza amina ala nafsihi. Di sini boleh bagi seseorang meminta jabatan imam asal memang dia tahu diri. Tahu diri itu maksudnya dia mengukur dan sudah menilai dirinya sendiri. Maka kalau ada pendaftaran calon imam, boleh mendaftarkan diri, mengajukan surat permohonan menjadi imam, boleh. Dengan ini saya mengajukan agar bisa menjadi imam tetap di Baitur Rahman, boleh. Tapi yang mengajukan itu yang memang dia sudah menilai dirinya bahwa dia sudah cakap untuk menjadi imam. Yang belum cakap, tidak usah. Maksudnya tidak usah mengajukan diri, tidak usah mengajukan diri. Yang paling lemah itu jadi makmum sebenarnya. Tidak usah jadi imam. Saya kalau boleh, tidak usah saya jadi imam subuh kalau boleh ya. Tapi kadang-kadang tidak enak juga lah, mungkin Baitur Rahman sesekali kepengen mendengar Ustadz di Sabtu Minggu dengan imam yang berbeda. Di hari yang lain sudah ada imam tetapnya. Terus terang kalau mau enak jadi makmum, tidak ada resikonya. Saya baca Wasama Izatil Buruj itu bukan tidak ada resiko, ada resikonya. Apalagi kalau saya baca ayat yang lain misalnya kan, ada resikonya gitu kan. Resiko panjang pendek, resiko dengung, resiko hilang di tengah jalan itu ada juga. Resiko hilang ayat di tengah jalan itu ada juga. Jangan kan kelas-kelas gitu, kelas-kelas imam Masjidil Haram bae. Antum search di YouTube kesalahan-kesalahan imam Masjidil Haram yang kita anggap ayatnya sedeng bae, ternyata salah. Memang apa namanya, mihrab ini ada wibawahnya gitu kan. Ada wibawahnya. Jangan coba-coba baca ayat baru di mihrab ini, hilang. Ayat lama lagi hilang gitu. Ayat lama. Apalagi nanti sholat Jumat misalnya, semakin rame, semakin gugup. Antum baca Sabbisma rabbikal a'la, jenggolah di sini. Cobalah. Hilang tengah jalan. Blank, mana ujung ayat ini. Makanya ada cerita di dusun itu, ada yang baca Qul ya ayyuhal kafirun kan, imam maghrib. Muter. Nggak sudah lagi kan. Nah karena imam ini uang pegagan deh barige ya kan. Jadi katanya deh barige sujud ya. Lalu ruku maksudnya. Nah sarogino kan. Tutup katanya kan. Nah sarogino berijo lah kan. Langsung dia ruku kan. Jadi itu Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi boleh mengajukan diri untuk menjadi imam boleh, tapi ukur dulu diri sendiri. Nah, sebagaimana kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, boleh juga mengajukan diri untuk jabatan-jabatan yang lain. Wakis bihal wilayah, jabatan-jabatan lain juga boleh. Misalnya tunjuk saya sebagai bendahara, misalkan. Cak mana kalau aku yang bendahara, boleh menawarkan diri seperti itu boleh. Tapi nilai diri sendiri. Jangan cuma modal nekat gitu kan. Makanya waktu itu Abu Zarrin Al-Ghifari ini diantara sahabat Nabi yang pernah minta jabatan. Akhirnya karena Rasul tahu Abu Zarrin Al-Ghifari ini sahabat yang mulia, tapi tidak cocok kalau minta jabatan politis seperti ini. Kata Nabi, tidak usah kau yang seperti ini. Karena Abu Zar Al-Ghifari ini dari suku Al-Ghifari. Suku Al-Ghifari ini terkenal melawannya memang. Dulu di zaman-zaman dulu Al-Ghifari ini tidak ada orang yang lewat di suku Al-Ghifari ini kecuali kena begal. Kecuali kena begal. Nah, Abu Zar Al-Ghifari ini kalau nak menjabat jabatan politis cuma menang melawan baik, jangan kata Nabi. Tidak usahlah Abu Zar usah.
Bahkan kata Nabi, kau kalau minta jabatan nyesal seumur hidup. Maksudnya adalah untuk kelas-kelas orang yang kira-kira kurang cocok. Akhirnya tidak direstui oleh Nabi minta jabatan politis, tapi akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari ini ditunjuk Nabi untuk menjadi membawa pasukan perang. Nah, ini cocok ini. Untuk belago ini cocok kan. Untuk jabatan politis yang lain kurang cocok. Karena untuk jabatan politis bukan modal melawan baik, modal yang lain juga. Cak di dusun-dusun misalnya modal public speakingnya harus ada dikit-dikitan, jangan public speakingnya nyungok catatan terus itu. Sampai ada yang yang terhormat bapak dua ibu dua gitu kan. Ini rupanya ada nih ini ceritanya. Aku nyangka cerita ini dulu bohong-bohongan. Jadi ada Pak Kades sambutan yang terhormat bapak dua ibu dua, rupanya yang konsepnya ini bapak tulisnya dua, maksudnya bapak-bapak gitu kan. Ibu ditulisnya angka dua, ibu-ibu harusnya. Nah, dia di kata sambutannya itu bapak dua ibu dua gitu kan. Berikutnya, di dalam hadis ini juga Nabi mengajukan dua syarat. Syarat yang pertama adalah muraat al-at'af. Saat menjadi imam, wahai Utsman bin Abil As, perhatikanlah jamaah yang paling lemah dalam mengukur durasi imam ya. Perhatikanlah jamaah yang lemah. Bukan harus cepat, bukan. Tetap memperhatikan rukun, sunnah, dan adab sholat. Tetap memperhatikan rukun, sunnah, dan adab sholat. Tetapi saat kita mempraktekkan dalam sholat ada rukunnya, ada sunnahnya, ada adabnya, perhatikanlah orang yang paling lemah di antara jamaah. Perhatikanlah. Kalau seandainya cepat tapi tidak memperhatikan rukun, sunnah, dan adabnya, tidak sah juga sholatnya. Makanya tumaknina ini bagian dari rukun yang harus diperhatikan. Walaupun cepat tapi tumakninanya harus ada. Walaupun cepat tapi doa iftitahnya tetap dibaca, karena doa iftitah ini bagian dari sunnah dan adab sholat, kesempurnaan sholat. Walaupun pengen cepat tapi tetap memberikan space waktu tertentu untuk makmum. Misalnya dalam mazhab Syafi'i ada kesunahan-kesunahan di mana imam itu diam. Misalnya setelah takbir pertama Allahu Akbar, disunnahkan imam itu diam dulu untuk dia baca iftitah, untuk makmum baca iftitah. Kemudian setelah amin waladdallin, amin, setelah amin sebelum masuk ke ayat ada kesunahan diam sebentar. Sebentar ya diamnya, jangan langsung. Kemudian setelah baca ayat sebelum ruku ada diam sebentar, diam dulu sebentar. Misalnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, diam dulu sebentar baru Allahu Akbar ruku, jangan langsung ruku. Nah, maksudnya memperhatikan itu semua harus ada, tapi tetap memperhatikan jamaah. Yang kedua, Rasulullah SAW meminta untuk diadakan muazzin, cari muazzin, an yattakhizal muazzin, yang muazzin ini tidak mengambil upah dari azannya. Nah, sekarang apa hukum menggaji muazzin? Apa hukum menggaji muazzin? Sekarang, wakhtalafa fi ujratil azan. Ternyata para ulama berbeda dalam memahami apakah orang yang azan itu boleh dikasih upah atau tidak. Satu, mana Abu Hanifah wa ashabuhu akhzal ujrati fihi. Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang seide dengan beliau melarang mengambil upah dari azan. Ini pertama. Dalilnya seperti yang hadis yang kita baca ini. Yang kedua, qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, uhibbu an yakunal muazzinuna mutatawwi'ina. Saya menyukai yang azan itu adalah tatawwu. Tatawwu itu sukarela. Saya menyukai, kata Imam Syafi'i, yang azan itu sukarela. Kalau menyukai berarti kalau diinjak duit enggak apa-apa lah kira-kira kan. Cuma kalau yang tidak minta duit, itu bagus. Ini Imam Syafi'i. Imam Malik wa qala Malik, Imam Malik mengatakan la ba'sa bi akhzil ujrati ala zalika, tidak jadi masalah mengambil upah dari azan. Ini tambahannya di beberapa pernyataan ulama-ulama yang lain, ulama-ulama terkini, terlebih jika seandainya itu semua membawa kemaslahatan yang banyak untuk masjid. Nah, saya kira dalam hal ini pendapat Imam Malik ya, dalam hal ini ya,
ini lebih cocok untuk diterapkan zaman sekarang. Karena kalau kita azan tidak ada petugas khusus yang kita tunjuk, ngandalkan siapa yang nak azan, khawatirnya tidak ada rasa tanggung jawab di antara masing-masing ini. Nah, yang berikutnya, karena kita sudah menunjuk orang untuk azan dan kita mengambil waktu bekerjanya, maka dalam hal ini kita hargai dia, komitmen dengan kehadirannya agar supaya misalnya dia bisa fokus untuk azan dan dia rela meninggalkan pekerjaan-pekerjaan waktu-waktu yang lainnya untuk sengaja ke masjid. Maka dalam hal ini boleh-boleh saja kalau kita mau mengambil pendapat Imam Malik untuk menerima gaji dari tukang azan, dan termasuk menerima gaji imam, dan termasuk menerima gaji dari aktivitas-aktivitas keagamaan lainnya, gitu kan. Itu dalam hal ini diperbolehkan, ya tentu saja dengan adab-adab dan dengan etika-etikanya yang berlaku. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Kalau memang ada yang mendesak untuk ditanyakan sebelum kita istirahat, kami persilahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz. Ini yang pertama, ini khususnya untuk diri saya Ustaz. Siap. Ini mengenai azan. Kadang-kadang saya juga nekat azan, istilahnya kan, walaupun belum begitu benar. Iya. Nah, ini yang pertama mengenai panjang pendeknya atau apa namanya istilahnya apa? Bukan irama, apa namanya? Iya, panjang pendek, iya. Panjang pendek, lanjut. Ya, itu, harkat. Iya. Ya, Allahu Akbar. Kadang-kadang ada yang terdengar oleh kita di situ, kadang-kadang tidak ada Allahu Akbar, langsung nggak panjang di situ misalnya. Nah, pas yang kedua Allahu Akbar itu panjang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah itu maksud saya berapa ketukan atau berapa harkat gitu di situ, berapa minimalnya, berapa maksimalnya. Gitu. Nah, juga di khairum minan naum. Khairum minan naum di situ juga berapa harkatnya, pendek dan panjangnya. Gitu. Nah, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, kadang saya ini di daerah Ustaz. Di daerah kadang-kadang ini sholat Jumat. Sholat Jumat ini kadang-kadang ada dua azan. Ada dua kali azan, azan pertama dan azan kedua. Azan pertama ini sebelum masuknya sholat misalnya. Makanya kalau di desa seperti itu yang saya alami. Nah, jadi ini dalilnya bagaimana Ustadz itu? Apakah dalil yang satu sekali azan itu bagaimana, yang dua kali azan bagaimana, dan mana yang lebih abdul dilaksanakan gitu? Cuma itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selain membaca Al-Quran, tidak ada aturan kewajiban menggunakan tajwid. Jadi ini kaidahnya. Selain membaca Al-Quran, tidak ada aturan wajib harus menggunakan tajwid. Saat kita membaca Al-Quran, wajib pakai tajwid. Tapi saat kita membaca tulisan Arab yang lainnya selain dari Al-Quran, maka tajwid boleh agak sedikit dikesampingkan. Boleh. Tetapi walaupun tajwid agak sedikit dikesampingkan, jangan salah-salah nian gitu kan. Jangan salah-salah nian. Misalnya kan Allahu Akbar. Bar itu kan pendek ya. Ada dulu sebagian muazin Allahu Akbar, Allahu Akbar katanya. Ini kan walaupun tajwidnya salah, tapi jangan salah-salah nian, khusus barnya pendek kebaik. Tapi yang Allahnya boleh lebih dari 2 harokat, boleh. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan Allahnya kan lebih dari 2 harokat itu. Yang kalau ditajwidkan Allah itu tidak boleh lebih dari 2 harokat. Tapi dalam azan diperkenankan 6, 10, 12, 24 boleh. Tapi kalau barnya itu kalau baca jangan panjang, walaupun kalau dipanjangkan tidak berdosa, tapi jangan dipanjangkan. Berikutnya, misalnya asyhadu alla, la-nya yang panjang.
Sebagian muazin ada yang ngomong asyhadu alla, hanya terpanjang juga. Walaupun tidak berdosa tapi agak kurang lemak didengar. Intinya agak fleksibel. As-salatu khairum minan naum juga sama. Naumnya mau pendek mau panjang semuanya diperkenankan. As-salatu khairum minan naum boleh. As-salatu khairum minan naum boleh. Kata budak tergantung di mana gitu azan. Kalau gitu azan di kota pendek bae, azan di dusun panjang ke katanya. Karena wong galak bedalu kan. Maksudnya dua-duanya boleh. As-salatu khairum minan naum agak dipendekkan, minan naum dipanjangkan boleh. Agak fleksibel Pak. Kalau azan fleksibel. Nah, jadi dalam hal ini lanjutkan Bapak azan di Masjid Manobait, masuk di Masjid Baitur Rahman, lanjutkan. Nah, yang kedua tentang azan 2 kali. Azan 2 kali memang di zaman Rasulullah SAW azan Jumat itu sekali. Di zaman Rasul azan Jumat sekali. Tapi di zaman Utsman bin Affan, karena umat Islam sudah banyak, kemudian umat Islam yang banyak ini banyak yang begawe jauh dari masjid, akhirnya Utsman bin Affan membuat ide baru, yaitu azan sebelum masuknya waktu Jumat. Itu ininya, mula-mulanya itu adalah inovasi dari Utsman bin Affan. Apakah Utsman bin Affan melakukan perbuatan bid'ah dalam hal ini? Kan tidak. Ini inovasi yang bagus. Ini namanya bid'ah hasanah. Ya kan? Kalau kita mau mengatakan dari mana Utsman bin Affan melakukan azan 2 kali? Macam-macam kan? Kalau bahasa kasarnya macam-macam. Ada tak Nabi nyuruh azan 2 kali? Tak ngerti. Makanya berbicara tentang bid'ah itu pada akhirnya ya, semua akan menyetujui bid'ah hasanah walaupun dengan bahasa yang berbeda. Seperti yang sering saya ungkapkan. Coba tanya kepada mereka yang tidak mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Mana dalilnya doa khotam Al-Quran malam 29 Ramadan di Masjidil Haram? Datangkan kepada saya. Mana dalilnya? Doa khotam Al-Quran yang sering dibaca oleh Syekh Sudes itu. Mana dalilnya? Itu muter-muter, ustaz-ustaz itu jawabnya muter-muter. Muter-muter jawabannya. Kesini salah, muter-muter. Ya akui saja, memang nggak ada hadisnya kok. Tapi ini perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat, selesai. Itulah definisi bid'ah hasanah. Perkara baru yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau perkara baru yang bertentangan dengan syariat, barulah kita hukumi sebagai bid'ah sayyi'ah. Jadi landasannya adalah apa yang dilakukan oleh Utsman, sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Cuma bedanya kalau di zaman Utsman bin Affan, azan pertamanya itu sebelum masuk waktu Jumat, azan kedua baru masuk waktu Jumat. Nah, sekarang di masyarakat kita ini azan pertamanya sudah masuk waktu Jumat, azan keduanya juga sudah masuk waktu Jumat. Seakan-akan ini sekedar tabarrukan bae, seakan-akan tabarrukan. Mana yang afdol? Silakan lanjutkan saja dan silakan dikomunikasikan dengan pengurus masjid. Kalau dalam hal ini ya, kalau bagi saya pribadi yang afdol itu adalah yang ditentukan oleh pengurus masjid. Uji pengurus masjid kita sekali baik, lanjut sekali baik. Kita 2 kali, lanjut 2 kali. Nah, jadi masalah. Kita cukupkan dulu ya, karena sudah agak siang. Mungkin kita ngobrolnya di belakang. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.